orang itu ya teman-teman ya, berpikirlah yang proporsional ya. Cobalah ya. Lihat loh apa yang dilakukan orang-orang Islam tuh. Lihat yang dilakukan Juma itu. Juma itu bahkan menantang tuh. Ada itu video tantang pendeta-pendeta. Coba omongan macam apa kayak gitu coba. Hah? Anda nggak lihat, terus Anda pura-pura tuli gitu. Aneh Anda itu. Aneh kalian itu. Biasa kalian melihatnya mandi lumpur, nggak tahu duduk perkara, ngamuk-ngamuk. Nggak sengaja kalian tengok ada perdebatan agama, langsung kalian fanas kalian. Nggak kalian lihat dulu latar belakangnya. Kenapa ya kok bisa gini ya? Coba lah dulu pelajari lah dulu latar belakang ini. Gara-gara apa ini ya kok bisa gitu? Ya, yang saya inginkan tuh justru apa? Yang saya inginkan itu berarti semua. Ya, hidup rukun itu. Tapi kalau kalian terus-menerus ngomongin Kristen, kalian ngemis-ngemis kalau Muhammad itu ada di Bible, kalian bilang Yesus itu tidak disalibkan, bahwa yang disalibkan itu yang diserupakan. Loh, saya orang Kristen punya hak menjawab itu dan punya hak juga mempertanyakan balik imanmu. Dan kau kejang. Aneh kau itu. Kutanya balik imanmu, kau bilang penistaan. Giliran kau ngomongin imanku, kau bilang itu apa? Apa nggak macam bodat kayak gitu namanya? Iya kan? Jadi begitu teman-teman ya. Ketahuilah dulu latar belakang itu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Ya. Kok kamu nggak kuat dengan diskusi lintas agama, diskusi lintas iman, gantilah channelmu dengan mandi lumpur atau apa begitu. Jangan kau macam Bapak Ustadz ini lihat nih, ya kan? Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Ustadz langsung ngamuk tuh. Jangan seperti Bapak ini. Nggak nonton itu videonya tuh dengan Bapak Budi itu. Ngamuk Bapak ini karena dibilangin katanya kalau Muhammad tuh udah selamat kenapa masih didoain, langsung ngamuk dia. Ada videonya itu, lihat ngamuknya. Bayu Andika, ini dari orang api ini, kita kasih dulu tepuk tangan. Silakan on cam Bayu, kamu dari api. Kenapa? Ya banyak pengikutmu yang kejang-kejang itu katanya kalau Islam nggak boleh bahas Kristen katanya. Cuman Islam aja yang boleh bahas Kristen, kayak gimana itu? Jadi begini Bang. Anda kan tadi mengatakan mau stopkan ini diskusi. Nggak apa-apa. Asalkan Anda itu LAI itu mau mengubah Tuhanmu itu Theos. Itu aja. Kenapa jadi Allah? Lihat kan teman-teman dulu lihat kan? Oke, jadi yang merembet ke Islam diri Bang. Oke, jadi penyebabnya Anda ngomongin Islam itu gara-gara Bible apa coba jelaskan? Coba terjemahannya yang benar. Agama Anda itu berasal dari Yunani, bukan dari Arab. Kenapa menjadi Theos, menjadi Allah, seharusnya Tuhan atau dewa? Di mana di situ ada? Mana itu ada Allah? Terjemahan yang Anda pegang sekarang apa? Di dalam Bible di mana Abang haluria di situ ada Allah SWT di mana? Allah itu dia kata Allah itu dari mana? Ini kan halu lagi kan? Bang Bayu dengarkan Bayu. Abang kan bilang bahwasanya di terjemahan Alkitab orang Kristen ada Allah, betul? Iya. Oke, aku tantang sama Abang tunjukkan kata Allah di dalam Alkitab Indonesia, Alkitab orang Kristen. Di mana ada Allah? Di mana? Tunjukkan ya. Ya. Harus tahu diri lah, beragama itu tahu diri Bang. Iya Bang, sepakat saya sama Anda. Jadi jelas ya bahwa api ini memang setiap hari ini yang membuat ini api inilah ya. Dengarkan. Kenapa LAI menerjemahkan Theos yang seharusnya dewa atau Tuhan jadi Allah, ALLAH. Di situ Allah atau Allah?
Dengarkan. Di situ Allah atau Allah? Dengarkan. Nah, Anda itu harus ini. punya malu dah. Enggak, di situ oh, bukan Bang Bayu. Allah atau Allah di situ? Kan gelagapan dia. Enggak, kenapa Anda berhaluria dengan mengatakan di dalam kitab itu ada Allah? Di mana Allah di situ? Di mana? Kami membacanya itu Allah. Kalian sampai suka kalian baca itu? Kami nggak pernah baca Allah. Nggak pernah kami baca itu Allah. Allah. Bible di mana Bang, Allah? Aneh loh. Anda kok aneh sih Bang? Nggak ada Allah. Kita harus punya malu. Bayu, dengarkan. Tidak ada di situ Allah. Kenapa kau memaksa bahwa di situ Allah? Kenapa? Di mana kata Allah di dalam Bible? Di mana? Justru karena tidak ada. Gimana sih? Justru karena tidak ada di situ Allah, makanya ku tantang kau. Di mana kata Allah dalam Bible? Di mana? Allah itu apa? Allah di situ nggak ada Allah, Allah di situ. Saya yang suruh kau baca itu Allah, itu bukan punyamu. Waduh, kan? Itulah kalian berpintir. Nah, kasih tes originalnya. Kasih saya gift yang banyak biar tetap nol biar sakit hati dia. Tes originalnya. Pencuri Andika, kamu kan nggak ada yang nyuruh kau baca Alkitab. Kita itu harus dengarkan leku. Kita diskusi yang bagus. Sanggup? Oke. Sanggup. Sekarang gini ya. Ku tantang tunjukkan di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia kata Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, saya tantang. Gina. Aduh, Allah Bapak Allah. Allah itu bukan Allah. Iya, Allah itu bukan kalau tulisannya sebentar, kalau di situ tulisannya Allah, nah baru bisalah kau protes. Di situ kan tulisannya bukan Allah, tulisannya Allah. Ini. Itu kan di mana tes originalnya mengatakan ALLAH. Itu kan terjemahan. Di mana? Itu kan terjemahan. Itu kan terjemahan yang Abang bilang. Kenapa ke Arab-Araban? Kenapa Arab-Araban? Baik, saya jawab. Itu ke Yunani-Yunanian. Saya jawab. Aduh. Gini, saya jawab. Kalau ada di dalam terjemahan Alkitab Anda, Al-Quran Anda yang ke Hindu-Hinduan gimana? Di mana ke Hindu-Hinduan? Baik. Di dalam terjemahan Al-Quran, kata jannah itu diterjemahkan menjadi surga. Kata nar atau api diterjemahkan menjadi neraka. Tahu nggak bahwa surga dan neraka itu Hindu? Di mana? Di mana datanya? Mana datanya? Dari bahasanya, bahasa surga itu dari kata swarga yang artinya adalah sebuah tempat di dalam. Jadi orang Hindu itu percaya ada nirvana itu tempat tertinggi, ada surga itu di bawah nirvana, kemudian ada lagi, pokoknya itu ajaran Hindu. Nah, kemudian di mana? Datanya baik, saya bacakan Wikipedia ya. Wikipedia. Bawa data di Wikipedia. Kan nggak, kata dia bilang tadi diminta datanya. Ya data yang bagus lah. Masa Wikipedia yang bisa diedit sendiri, yang dibuat sendiri, yang jelas lah dasarnya dari mana. Baik. Ini secara dijelaskan di sini bahwa secara kaidah bahasa kata surga ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, ini ada di dalam ajaran agama Hindu. Kemudian neraka juga seperti itu, berasal dari bahasa Sanskerta. Begini ya, kita diskusi yang baik. Sebenarnya orang Islam itu tidak akan menyinggung atau mengkritisi apa yang ada di Bible. Seandainya penerjemah yang ada di ini menerjemahkan dengan betul. Itu aja yang karena istilah seperti Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, Roh Kudus. Itu yang keempat itu Alkitab. Baik. Itu bahasa dari Al-Qur'an. Kalau mereka menerjemahkan ke bahasa Melayu dari Yunani, seharusnya ke bahasa Melayu. Itu enggak ada sebenarnya perdebatan seperti ini. Bisa aku jawab, Le? Kasih tahu.
Kasih tahu kalau udah selesai. Udah bisa kutanggapi? Silakan. Baik. Silakan. Jadi argumen dari Bang Bayu ini dari API ini ya, mengatakan bahwasanya para penerjemah Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya ke Arab-Araban atau ke Islam-Islaman? Aku tanya dulu, ke Arab-Araban atau ke Islam-Islaman? Bolehlah dikatakan mengambil istilah-istilah yang ada di Al-Quran seperti Alkitab. Baik. Ya kan? Alkitab seperti kata sesembahan kami Allah, ya kan? Yang kami bacakan itu double al itu kami sebutkan Allah. Oke, Jadi, biar nggak balik lagi kita le. Ininya Allah. Baik, Kan biar nggak gitu. biar nggak balik kita lagi lah ya. Kutanya sama le. Ah. Gara-gara LAI itu menerjemah ke Arab-Araban atau ke Islam-Islaman? Ke Islam-Islaman lah. Oke, ke Tapi Islam-Islaman. kalau Oke. Tapi kalau mau dibilang untuk ininya, kenapa kan agama Islam itu kan berasal dari Arab, iya kan, bahasa dari Arab. Oke, Jadi, baik. Baik, kutanya sama le. Ini argumen untuk mematahkan ya. Gini, saya tanya dulu. Duluan bahasa Arab dulu atau duluan Al-Quran dulu? Ya duluan bahasa Arab dulu. Duluan bahasa Arab dulu. Berarti berarti bahasa Arab itu netral nggak? Jangan sebentar le, sebentar. Tuhan mengutus Nabi itu sesuai dengan bahasa. Enggak, jangan bicara iman. Le, kita iman masing-masing. Tadi kan kita udah iman masing-masing nih. Anda kan mempermasalahkan gara-gara ini LLI ini menerjemahkan ke Islam-Islaman. Tadi kutanya. Oke, tadi kutanya. Sekarang kutanya, bahasa Arab itu ada dulu sebelum Quran atau tidak? Abang Ya, ada dulu. Ada dulu. Oke. Berarti baik. Berarti pertanyaan saya, bahasa Arab ini punya agama enggak? Bahasa Arab punya agama maksudnya gimana? Bahasa Arab ini bahasa Arab ini agama tertentu enggak? Oh tidak. Tidak. Berarti yang Kristen Arab bisa nggak pakai itu? Kristen Arab beda sama Anda. Loh, ini sebentar. Saya ingin mematahkan argumen bahwa Anda ini melakukan argumen yang salah, ya, argumen yang absurd. Ini penutup gini. Kalau Anda mempermasalahkan adanya kata Allah di sana, pertama, kata Allah itu bukanlah punya orang Islam. Itu adalah bahasa Arab. Nah, apa orang Arab ada yang ada? Apakah mereka menggunakan kata Allah? Iya, hanya saja bedanya begini. Allah yang di dalam Kristen dengan Allah yang di dalam agama Anda beda. Jadi Anda jangan berhalu seperti yang tadi dengan mengatakan kenapa ada Allah di situ. Bang, nggak ada bang Allah di kami bang. Kalau abang nggak percaya, coba ke gereja ngomong, mari kita berdoa kepada Allah. Wah, lari semua itu bang, lari. Kalau abang bilang sebentar bang, gini. Kalau abang bilang gini, mari kita berdoa. Sedikit. Kalau kita bilang gini, mari kita berdoa kepada Allah. Nah, orang Kristen masih anu itu. Tapi kalau dia bilang gini, mari kita berdoa kepada Allah. Terbang bubar cuma lari bang. Karena nggak ada yang mau, gitu loh. Itulah bedanya Allah dengan Allah. Oke, begini bang. Kristen Arab yang menggunakan Bible Al-Muqaddas itu muncul di abad ke-9. Dan begini bang, dan sudah pernah didiskusikan oleh senior kami para debater yang mempunyai data lengkap bahwa Tuhan yang Anda sebut di Indonesia ini Allah itu beda dengan yang ada di Arab. Nah, kenapa? Kata Allah di dalam bahasa di Kristen Arab itu memang satu-satunya pencipta dan bumi, dan mereka tidak pernah menyematkan Allah itu kepada ilah-ilah lain. Seperti di Kidung berapa itu? Janganlah kamu menyembah kepada, kalau di terjemahan bahasa Indonesia menggunakan, janganlah kamu menyembah kepada Allah-Allah lain. Kalau di Arab tidak. Mereka itu menerjemahkannya, janganlah kamu menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu beda. Jadi Allah itu diberikan memang khusus kepada Allah, pencipta langit dan bumi alam semesta ini. Tidak pernah mereka menyematkan kepada seperti ilah-ilah lain. Ada di Kidung, nggak tahu surat berapa. Janganlah kamu menyembah kepada Allah-Allah lain. Di terjemahan bahasa Indonesia. Yang ada di Indonesia. Tapi beda. Beda bang, beda. Jadi apakah Bang Bayu di sini, Lai Bayu di sini masih bersikeras dan menghaluria bahwa Allah itu ada di dalam Alkitab LAI? Iya.
Coba di sebelah mana? Bukan ayatnya bahwa ada di sini Allah. Mana? Di ayat berapa biar ku bukakan? Kalau Gini, kami membaca- gini Bang, kalau gini Bang Bayu dengarkan. Kalau terbukti ada kata Allah di dalam Alkitab kami, saya akan maju bersama Anda untuk menghapuskan itu. Nggak ada di situ Allah. Kalau Allah ada, kalau Allah nggak ada. Nggak ada Allah. Itu kami baca itu Allah itu. Nggak ada yang suruh abang baca itu. Bacanya Allah. Nggak ada yang baca itu. Ada nggak? Siapa yang suruh abang baca itu? Coba, aku tanya dulu. Ya. Dengarkan. Anda itu berasal agama Kristen itu berasal dari Yunani, iya kan? Salah. Yunani. Salah. Anda pun ngomong udah salah. Anda terjemahkan di Google. Theos itu apa? Tuhan Theos. bukan Tuhan dewa. Iya bisa juga diterjemahkan seperti itu. Bisa juga diterjemahkan Allah, bisa. Kenapa jadi Allah? Allah itu punya. Bukan Allah, Bang. Inilah aku bilang. Bukan Allah. Kok masih aja bukan Allah. Ini sementara kita. Gimana sih? Sementara kita gugat itu. Sekarang digugat itu LAI. Kalau mereka tidak ubah itu tidak akan ada seperti ini. Gini, Lebayu, dengarkan dulu Lebayu. Gini, dengarkan. Anda membuat sebuah argumen bahwa ada kata Allah di dalam LAI, Alkitab LAI, betul? Betul nggak? Oke. Pernah nggak abang? Allah apa Allah? Kalau Allah ada. Allah. Kami membacanya Allah. Tapi kalau di terjemahannya itu Allah. Allah di situ bukan Allah, Bang. Di situ Allah bukan Allah. Gimana nih? Bang, coba gini. Coba kalau nggak percaya, Le, dengarkan, Le. Kalau Le nggak percaya, katanya Le kan mantan Kristen. Pernah nggak Le dengar di gereja? Pernah nggak Le dengar di gereja orang ngomong Allah? Pernah nggak? Saya tanya dulu, pernah nggak? Sekali aja pernah nggak ngomong Allah gitu? Pernah nggak? Ya, coba. Mereka mengatakan Allah. Iya, bukan Allah. Aduh. Le, sih? Jangan menghemis-ngemis ria bahwa Allah itu Allah, bukan. Kecuali kalau hurufnya itu diganti Allah. Nah, gitu baru abang bilang itu Allah. Kami nggak kenal siapa Allah itu, Bang. Nggak kenal, Bang. Bahkan kalau ada pendeta yang ngomong Allah di situ, bubar, Bang, coba aja bubar biar orang tahu. Bro. Lihat ya. KBBI saya buka ini. Silakan. KBBI. Ini KBBI ini. Apa KBBI di situ? KBBI makna kata ALLAH Allah atau Allah. Bujang atau Allah kita. Jangan bilang Allah. Jangan bilang Allah, udah dibilang. Kami anti dengan Allah itu. Kami nggak percaya Allah itu. Oke, Allah. Ya. Nah, Allah. Nah, kalau Allah jelas. Bukan Allah. Ini KBBI. Di dalam KBBI makna kata Allah ditetapkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Islam. Sudah. Ini KBBI loh. Oke, sekarang saya tanya. Apa? Sudah? Biar gantian, Le. Udah? Nah. Oke, sekarang aku tanya sama Le. Siapa yang bikin definisi itu? Yang dibikin definisi Allah itu sebagai umat Islam itu siapa? KBBI kan? Ini KBBI, Bung. Iya, saya ngerti. Saya adalah Tuhan umat Islam di KBBI itu siapa? Orang Islam nggak? Saya tanya. Saya tidak tahu. Karena yang bikin orang Islam lah. Coba yang bikin orang Kristen. Gimana? Bantah saya pakai data. Le, sudah aku bantah. Dengarkan, Le. Kenapa itu tertulis demikian? Karena yang bikin definisi itu orang Islam. Mana nih, ini ada komen cerdas nih. NKRI Indonesia 3 nih, dengarkan. KBBI itu tahun 1988, LAI 1973. Lebih tua LAI. Di kolom komentar itu loh. NKRI Indo 3, KBBI itu 19 LAI itu menerjemahkannya 1973. Sedangkan itu yang saya buka itu tahun 1988. Aduh, gimana ini argumennya? Gimana ini? Ini saya buka KBBI, ini KBBI. Kata Allah
Itu Lalap di bawah. Jangan, Le, dengarkan dulu. Sekarang ku tanya sama Le, lebih tua Al-Quran apa KBBI? Lebih tua, lebih tua Alkitab apa BBI? Coba. Loh, kok ketawa, Le? Indonesia pada abad keberapa, Bang? Saya kurang tahu persis ya, tapi saya rasa lebih tua dari kamus, Bang, lebih tua dari kamus KBBI, Bang. Makanya aku tanya, agama Kristen masuk di Indonesia itu pada abad keberapa? Kalau abad itu perlu saya pelajari khusus. Indonesia itu banyak ada bahasa. Oke, sekarang aku tanya sama Abang, lebih tua Indonesia Kristen masuk ke Indonesia apa lebih tua kamus KBBI? Saya tanya dulu. Lebih tua kamus Indonesia. Maksudnya Buset. apa? Bang, Abang kan rujuknya KBBI, betul? Oke, sekarang tanya, lebih tua mana KBBI itu, buku yang baru dicetak itu sama dengan kekristenan masuk ke Indonesia? Lalu. Sejarahnya penulis. Jangan putar-putar dulu. Jangan putar-putar. Mana lebih dulu kutanya? Putar-putar. Mana yang lebih dulu kutanya? Pertanyaanmu mana duluan? Nah, kan? Atau Bible? Gini aja Bang Bayu. Bang Bayu. Masuk dengar, di Indonesia. Laiku, dengarkan Laiku. Kita diskusi bagus-bagus Laiku ya. Gini. Sebenarnya daripada kita debat terjemahan, lebih bagus kita debat masalah teks aslinya. Malah sebenarnya itu yang nyolong dari kata-kata dari kami. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan nggak? Oke, baik. Jadi gini. Percaya nggak Anda, seseorang itu bisa dikatakan pencuri ketika dia tidak mampu menjelaskan asal-usul? Percaya nggak? Saya kasih contoh begini. Gini, sedikit lah gini. Misalnya nih, Anda pegang handphone, ya kan? Terus Anda tidak bisa menjelaskan secara rinci handphone Anda itu dari mana, apa passwordnya, apa isi dalam itu. Bisa nggak Anda curigai bahwa itu ada di tangan Anda dari mencuri? Bisa nggak? Bisa? Pegang HP. Sudah? Kemudian kutanya sama itu HP apa passwordnya, apa isinya, lain nggak bisa jelaskan. Bisa nggak saya curigai kalau HP itu ada di tangan lain dari mencuri? Bisa nggak? Ya, tergantung dari ininya lah, bisa lah. Bisa, oke bisa. Sekarang di dalam Al-Quran ada kata-kata Taurat. Di dalam Bible kami kita bahasa asli, nggak usah terjemahan. Di dalam Bible kami ada kata-kata Torah. Sekarang Taurat, saya tanya. Torah, ya. Oke, ya. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya nih, saya tuduh bahwa kata itu dicuri dari kitab kami. Kami nggak main terjemahan di sini. Ya, bisa menjelaskan apa itu kata dasarnya apa, berasal dari bahasa apa. Jangan nggak saya katakan kata itu dari mencuri. Torah atau Tanaks ya? Bukan. Taurat di dalam Al-Quran itu kata dasarnya apa? Taurat kan kitab Yahudi ya? Enggak, kata dasarnya saya tanya, kata dasar. Siapa kalau kata dasar? Nah, itu gitu berargumen ketika tidak mampu menjelaskan apa itu kata dari mana, dituduh mencuri kosakata itu, ya, baru masuk akal tuduhan itu. Begini bahwa Kristen itu mencuri kitab Yahudi itu. Gini, kalau mau bilang apapun tanpa bisa membuktikan itu sah-sah saja. Kami hanya ketawa aja. Yang gini, kalau menuduh itu begini, ada debater dari Yahudi, dari Judaism, Yordan seperti Bang Billy, mereka itu mengatakan bahwa itu mencuri. Ya sah saja. Yahudi, Bang. Ya, Yahudi yang mengatakan. Kalau ngomong gitu ya bisa aja, namanya juga cuma nuduh. Gimana sih?
Namanya orang cuman menuduh itu kan bisa-bisa saja. Masalahnya bisa nggak dia membuktikan gitu? Bisa, mereka bisa Ya membuktikan. udah, Abang sudah buktikan kalau gitu. Coba abang. Ya suruhlah mereka kemari. Kalau ada, kalau punya waktu, coba cari yang namanya Bini. Apa itu namanya? Waduh, ini macam dengarkan Bayu, dengarkan. Preferensi. Dengarkan ini kan bisa saya katakan orang baru dalam diskusi lintas iman. Ya, coba tanya Zulkifli M. Abbas itu atau Nur Alim atau yang kalian panggil Zuma itu. Coba tanya, kenal nggak Bang sama Edis gitu? Coba tanya sama dia. Iya, saya kenal sama dia itu. Saya kenal sama dia itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi gini, yang saya bilang begini, kalau abang bilang saya nggak kenal sama Billy, coba tanya sama Billy, kenal nggak sama saya? Kenal. Valen itu, coba dulu yang ke Yahudi itu. Coba bilang, Parsoran itu, Nainggolan. Kenal bang, abang itu kan orang baru di sini. Coba tanya mereka itu kenal nggak sama saya? Saya ini orang lama bang, orang lama. Ya, udah tahu semua siapa orang-orangnya ini, tahu semua saya. Tanya itu orang lama yang senior itu. Gitu loh. Jadi yang ini kalau abang punya argumen harus bisa abang itu membuktikan, harus kuat argumen itu. Wah, udah lari dia teman-teman. Ya teman-teman ya, seperti itulah teman-teman ya. Parsaoran, iya Parsaoran Sinaga namanya itu. Parsaoran Sinaga. Valen namanya Valen, namanya Parsaoran Sinaga itu namanya.